Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan hari Senin kalian ini terasa menyenangkan untuk dijalani ya guys. Amin sekali lagi untuk itu. Oke. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan, khusus untuk para kepoers atau yang sedang stalking energi orang lain ya guys, yang suka intip-intip energi orang lain. Oke. Aku akan bacakan untuk 12 zodiak sign orang yang sedang kalian kepoin ini guys. Seperti biasa pakai urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya. Kita mulai dari Earth sign di Taurus dan kemudian akan berakhir di Water sign untuk Pisces. Jadi kalau aku nanti bilang Taurus guys, artinya orang yang kalian kepoin yang zodiaknya Taurus ya. Kalau kalian zodiaknya bisa apa saja, oke? Kalau aku bilang Libra, berarti yang sedang kalian intipin adalah orang yang zodiaknya Libra dan kalian zodiaknya bisa apa saja, oke? Ini khusus untuk mengintip orang lain atau kepo tentang orang lain. Kalau kamu mau mengintip tentang energimu sendiri, silahkan lihat readingan yang aku upload di hari Minggu guys. Judulnya Urgent Message for the Next 7 Days ya. Itu akan jauh lebih mendetail daripada readingan kepo. Karena kepo berlama-lama tidak baik. Semakin detail kamu mengkepoin orang, semakin pusing pikiran kamu. Oke. Oke. Ini akan bersifat general ya guys, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan orang yang kamu kepoin. Bisa tentang karirnya, bisa tentang keuangan dia, romansnya, atau persahabatan, hubungan dengan saudara, whatever. Kamu akan langsung tahu saja arah readingan ini kemana jika memang benar orang yang sedang kamu kepoin yang nanti aku bacakan untukmu. Yes. Oke. Untuk mengkepoin orang akan lebih bagus kamu mulai dari moon sign-nya ya guys. Tahu moon ya, moon. Moon itu rahasia, cerita tentang yang diselubungi atau terselubung, baik dari dia ataupun yang dia selubungi dan dia selubungkan dari orang lain. Oke. Aku ulang ya. Itu tentang rahasia, baik yang masih dirahasiakan dari dia atau yang dia rahasiakan ke orang lain, ke orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau kamu tahu rahasia seseorang, itu akan menjadi kemenangan untukmu guys, daripada kamu tahu apa yang dia tunjukkan di permukaan, ya nggak sih? Oke. Setelah melihat readingan atau sign moon dia, moon sign-nya, kamu bisa teruskan ke ascendant atau rising. Lalu yang terakhir kesan ya. Jadi untuk mengkepoin satu orang, kamu mungkin perlu melihat 3 zodiak supaya mendapatkan gambaran lengkap tentang keadaan dia selama 1 minggu ke depan. Oke. Nah ini nih guys, ini nih karmanya ngepoin orang. Oke, aku hanya akan ambil satu kartu saja ya. Seperti prinsip di awal, kepo berlama-lama tidak baik. Jadi satu kartu saja, tidak ada klarifikasi dan juga tidak ada video extended. Tapi yakinlah guys, dari satu kartu itu kalian sudah bisa mendapatkan banyak informasi tentang dia ya. Terutama jika kalian lihat 3 aspek, moon, rising, dan sun-nya. Oke. Oke. Kita akan segera mulai saja. Oh ya, sebelum aku lupa, aku akan bikin timeline untuk readingan ini supaya menghemat waktu kamu. Kamu silakan cek kotak deskripsi, di situ ada zodiak dan kemudian angka. Angka itu adalah timeline istilahnya ya. Jadi kalau kamu klik angka tersebut, kamu akan langsung lompat ke zodiak yang ingin kamu kepoin ya. Jadi bisa menghemat waktu khusus untuk para viewers yang suka melompat-lompat. Oke, kutu loncat istilah. Oke, sorry guys, bercanda guys. Oke, aku akan bukakan kartu berdasarkan elemen ya. Jadi setiap ganti elemen aku akan ganti deck guys. Kenapa begitu Ray? Rempong banget lu Ray, kalau kamu bilang begitu ya memang begitu disuruh. Aku ini kan cuma pesuruh. Jadi seperti apa yang disuruh, seperti itu yang akan aku buat. Yes, kita akan segera mulai dari Earth sign dulu ya. Penting sekali untuk kamu membayangkan wajah orang yang ingin kamu kepoin ini guys. Selalu menyebutkan namanya di dalam hati, karena itu satu-satunya cara untuk kita terkoneksi ya, supaya aku bisa membacakan pesannya untukmu. Oke. Oke, kita akan segera mulai dari Earth sign. Yang pertama ada Taurus. Silakan kamu fokuskan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. Oke. Please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Taurus. Halo Taurus, apa ceritamu teman? Taurian. Taurus. Oke, Taurus nggak lama-lama guys. Ada The Ace of Wands. Kayaknya dari beberapa minggu terakhir Taurus ini pada Ace of Wands deh guys ya. Kalian mantannya Taurus ya yang lagi kepoin. Karena Ace of Wands ini kan new beginning ya guys, yang sudah busuk kembali berdaun. Ada batang kayu yang sudah busuk kembali mengeluarkan daun-daun segar begitu. Dan ini new beginning atau rekonsiliasi ya, bukan harus dalam hal romansi guys, enggak ya, tapi yang jelas kayak ada semangat baru yang akan muncul, kayak ada harapan baru yang muncul dalam kehidupan Taurus yang sedang kalian kepoin ini, selama
7 hari ke depan ya. Desperation over, putus asa atau hampir-hampir putus asa atau kegalauan akan berakhir dan digantikan dengan semangat yang baru. Karena memang tarot tidak mengenal ada ending guys, ending kemudian termination, enggak ya. Yang dikenal itu adalah siklus. Jadi begitu sesuatu berakhir, yang baru segera dimulai, oke? Baik itu di titik yang sama atau di titik yang baru. Yang jelas akan ada yang baru dimulai, dan itulah yang digambarkan oleh Ace of Wands untuk Taurus ini, oke? The new beginning. Kalau kalian misalnya lagi intipin Taurus yang sedang berantem dengan suami atau dengan istri, dengan pacarnya, maka mereka akan segera berbaikan. Atau kalian salah seorang dari seterunya Taurus, musuhnya Taurus begitu, maka 1 minggu ke depan Taurus akan mengajak kalian berdamai, atau kalian akan mengajak Taurus berdamai, dan dia akan merespon dengan baik begitu guys. Karena Ace of Wands ini let's start over again, kita mulai lagi, jangan diingat yang dulu-dulu begitu ya. Oke. Kita akan teruskan untuk Capricorn guys. Kok Capricorn, Virgo dulu. Main comot-comot aja. Silakan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Terima kasih. Capricorn main comot-comot aja. Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Does this reading for kolektif yang lagi kepo sama Virgo. Virgo baby, halo. Ya, Virgo ada the Two of Wands, ini distant, put distant, jaga jarak begitu ya. Virgonya akan terkesan dingin, cuek, atau lebih diam dari yang biasanya. Jadi kalau jaga jaraknya di dalam hal komunikasi, berarti dia akan mengurangi frekuensi berkomunikasi ya. Kalau jaga jaraknya ini memang benar-benar secara fisik begitu guys, maka Virgo ini mungkin akan ghosting, menghilang di 1 minggu ke depan, oke? Tidak pemblokiran ya, the Two of Wands beda dengan pemblokiran. The Two of Wands itu menjaga jarak, sedangkan pemblokiran itu Seven of Wands ya guys. The Two of Wands ini dia tetap terlihat tapi terasa jauh sih. Terlihat di depan sana atau terlihat dengan mata, tapi kamu akan merasa dia jauh darimu ya. Apa tujuan dia? I don't know, tapi yang jelas the Two of Wands ini untuk protect the energy ya guys. Kita akan kerap atau berkali-kali untuk masuk ke dalam energi Two of Wands ketika kita merasa terancam atau terintimidasi atau merasa tidak nyaman dengan orang tertentu atau situasi tertentu, dan kemudian kita memilih untuk mengundurkan diri ya. Jadi kayak misalnya ada sebuah acara gitu guys, dan kita nggak kenal orangnya siapa-siapa saja, tapi kita harus menghadiri acara tersebut. Begitu kita datang, senyum sedikit, hahaha, temui hostnya yang punya acara, dan kemudian akan menjauh mundur ya. Bisa jadi langsung pulang, atau bisa jadi akan mencoba untuk tidak terlihat di sekeliling orang-orang lain yang juga hadir di acara tersebut. Kayak gitu yang aku rasakan Virgo yang sedang kalian kepoin ini guys, menjauh ya, untuk protect the energy. Oke. Baru nih Capricorn. Sabar dikit. Kita akan segera lihat kira-kira seperti apa Capricorn kolektif yang kalian kepoin ini guys. Silakan fokuskan wajahnya dan sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Capricorn, haduh. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Capricorn yang bisa kalian kepoin. The Three of Cups, Capricornnya lagi happy-happy aja, kayak ada beban yang lepas gitu guys. Selama ini beban ini membelenggu, membelenggu. Jadi seharusnya dia bisa tidak galau gara-gara beban itu, tapi dia membuat dirinya galau karena beban tersebut. Itu yang aku rasa. Dan kemudian dia akhirnya bilang, udah deh, malas gue mikirin itu lagi, malas gue harus mengurusin itu lagi. Dan kemudian begitu dia lepaskan, dia nggak peduli dengan yang membebani dia tersebut, The Three of Cups datang ya. Ini tidak dibuat-buat ya guys. The Three of Cups itu memang kebahagiaan sejati, tapi beramai-ramai dan lebih ke arah menggabungkan diri gitu, gimana ya ceritanya. Jadi yang 3 orang ini guys, happinessnya itu berbeda-beda. Yang ini mungkin dalam hal keuangan, yang ini mungkin dalam hal romance, yang ini mungkin dalam hal keluarga. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang memutuskan untuk enjoy the life dengan berbagai situasi kehidupan bergabung bersama. Bisa jadi ini tidak punya kesamaan cerita, tapi mereka bertiga memutuskan untuk happy together ya. Jadi Capricorn ini pun terlihat akan menghubungi teman-temannya begitu ya. Ayo ajojing gila. Ayo kita ke ini yuk, ke mana, ke mall, ayo kita nongkrong, ayo kita ngopi begitu. Dan mereka berkumpul, dan yang berkumpul di warkop itu atau di mall tersebut itu punya masalahnya masing-masing, tapi berusaha untuk mencoba happy ya. Oke.
Itu dia untuk Earth Sign guys. Kita akan segera lanjutkan ke Fire Sign. Dimulai dari Aries dulu ya. Silakan kalian fokuskan wajah Aries yang ingin kalian kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Terima kasih. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Aries. Banyak Aries yang datang. Banyak banget Aries yang pengen dikepoin. Agak jarang-jarang seperti ini keadaan. Aries, ya kayaknya Aries itu pengen gini, lu harus tahu ini begitu loh guys ya. Jadi dia tuh senang dikepoin. Apa itu? The Nine of Wands ya. Ini tentang sebenarnya Nine of Wands itu protection related to insecurity ya. Jadi gua nggak takut sama lo kayak begitu. Coba aja kalau lu berani. Sini lo, gua hajar lu begitu. Atau kalau lu mau coba-coba macam-macam sama gua sikat lu. Itulah the nine of wands ya guys. Atau kalau yang dia tantang ini bukan mengincar dia tapi mengincar yang di belakangnya, karena dia ini kan seperti penjaga ya. Pasti ada sesuatu yang di belakang pagar ini sehingga dipagari guys. Dan itu pasti berharga. Nggak mungkin kalau seandainya kosong di pagar ini. Dan dia akan bilang, sini lu kalau berani lompat atau masuk atau mau ngambil yang di balik pagar ini, langkahin dulu mayat gua gitu ya. Garang guys. Kalian hati-hati sama Aries ya guys. Kalau dia bilang begitu dia serius. Karena Aries ini sangat agresif sekali ya. Kalau dia udah sampai ngomong begitu, dia tuh serius. Hati-hati kamu, jaga pipimu. Nanti kamu ditampar, oke? Terlihat garang, ganas gitu ya, dan kemudian berani, oke? Oke. Kita teruskan ke fire sign berikutnya guys. Ada Leo. Silakan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Leo. Terima kasih. Ini dia si Jali. Gila ya guys, bentar lagi udah Oktober aja. Leo. Oke. Leo-nya lagi bodo amat aku lihat di sini guys. The Queen of Swords ini I don't care about anything, I don't give a fuck about anything begitu ya. Ngapa-ngapain males ya. Bisa jadi memang lagi nggak enak badan. 1 minggu ke depan mungkin mereka sakit dan lebih banyak diam di rumah, lebih banyak duduk begitu. Atau kalaupun memang beraktivitas seperti biasa tapi sangat menghindari hal-hal yang tidak penting guys ya. Jadi kalau dulu menurut kalian Leo ini orangnya ramai begitu ya guys. Terus happy, suka bikin keadaan menjadi menyenangkan begitu. Tapi 1 minggu ke depan mereka terlihat seperti lagi sariawan atau lagi sakit gigi. Okay. Kenapa ada orang yang masuk dalam energi Queen of Swords Ray? Kenapa gitu bisa ada emotion yang tiba-tiba menghilang? Mungkin karena kekecewaan, mungkin harapan tidak sesuai dengan kenyataan, mungkin ada yang ditunggu tapi yang ditunggu tidak datang ya. Terlepas dari ini ada kaitannya dengan kamu atau tidak ada kaitannya dengan kamu yang membuat si Leo ini jadi males ya. Tapi hati-hati dengan The Queen of Swords guys, karena dia galak. Ini senggol bacok ya. Jadi kalau kamu, terlepas dia laki-laki atau perempuan ya, kalau kamu memang mau selamat, hindarilah The Queen of Swords ya. Dan ini tidak akan permanen guys. Tidak ada orang yang akan selamanya menjadi Queen of Swords. Lagi ada masalah pribadi deh kayaknya, dan kemudian itu membuat dia jadi males-malesan untuk merespon yang gak penting. Jadi kalau yang kamu merasa urusan kamu dengan Leo ini masih bisa ditunda, ya ditunda dulu deh 1 minggu ke depan ya. Nanti kamu dibacok guys. Oke, kita teruskan untuk fire sign yang terakhir. Ada Sagittarius. Silakan kamu fokuskan wajah Sagittarius yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Terima kasih. For kolektif yang lagi kepo sama Sagittarius. Ya ini dia guys. Kadang-kadang gue ngerasa diri gue nakal. Halo. Ya. Oke, The Moon muncul di sini. Ada kesedihan ini ya guys, sedih atau masa-masa kontemplasi, masa-masa untuk merenung diri. Bisa jadi juga rahasia ya guys, kesedihan yang diselubungi atau rahasia yang diselubungi. Sagittarius ini kayak merasa nggak ada gunanya memberitahukan ke banyak orang tentang kesedihan atau hal yang membuat dia galau ya, dan dia memutuskan untuk menyembunyikan atau menyimpannya sendiri guys. Dan ini murung ya guys. Esensi dari kartu The Moon adalah murung, pendiam, pemurung.
mukanya itu guys ditekuk ya. Makanya kalau 1 minggu ke depan kamu melihat Sagittarius ditekuk mukanya, itu memang beneran lagi sedih, bukan dibikin-bikin guys, atau bukan karena mukanya jadi menjelek tiba-tiba. Enggak, tapi memang ya lagi sedih, nggak bisa dipaksain ketawa ya. Dan dibuat gimana pun untuk bisa mengubah ekspresi wajahnya itu akan sulit sekali. Terlalu banyak yang dipikirin, terlalu banyak yang disembunyikan, terlalu banyak yang ditanggung sendiri. Itulah yang membuat Sagittarius ini terlihat menekuk wajah di 7 hari ke depan. Apa yang harus aku lakukan, Ray, kalau seandainya aku bertemu dengan Aquarius yang aku kepoin ini dalam keadaan begini? Nothing you can do because this is major arcana guys ya. Tentunya ada yang sedang berusaha untuk dia bereskan. Nggak ada orang yang merenung, nggak ada orang yang menekuk wajah atau jadi sedih kalau dia lagi nggak punya masalah guys. Nggak, pasti ada masalah ya. Tapi menurut dia akan handle ini sendirian. Jadi just let it be deh ya. Mudah-mudahan setelah seminggu berlalu Sagittariusnya udah kembali normal guys. Oke. Berakhirlah sudah untuk fire sign. Kita akan lanjutkan ke air sign ya. Dimulai dari Libra dulu. Silakan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Libra. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Libra yang bisa kalian ketahui saat ini guys di 7 hari ke depan. Ya. 9 of Wands, ini tadi punya siapa ya? Aries, aku ingat benar ini Aries ya. Ini sama-sama protection, perlindungan karena ketakutan, tapi ketakutan itu memancing amarah guys, sehingga lupa kalau dia takut. Begitulah the 9 of Wands ya. Jadi ini galak ini orangnya. Gua nggak takut malu, gua nggak bakalan bisa lu kalahin. Begitulah the 9 of Wands ya. Agresif juga, tapi pasif agresif ya. Dia hanya akan agresif ketika kamu colek. Begitulah the 9 of Wands. Sementara kalau tidak ada colek-colekan, dia akan tetap berdiri di depan pagarnya ini, menjaga privasinya, menjaga yang berharga baginya, menjaga rahasianya, whatever ya. Tapi kalau kamu hey kamu tonjok-tonjok gitu dia, atau kamu tusuk-tusuk pakai kayu, ini bisa agresif sekali dan bisa menyerang orangnya ya, karena nggak takut ya. Kalau Libra guys terkesan agresif, itu biasanya lebih ke arah verbal. Jadi mungkin nanti kamu akan tersakiti dengan ucapannya. Ya, kata-katanya itu mungkin akan nyus gitu. Akan menyayat hati. Kadang-kadang kata-kata itu bisa lebih beracun atau bisa lebih tajam dari pedang samurai. Ya nggak sih guys? Setuju nggak? Kadang-kadang yang bikin orang hancur-hancuran itu adalah ucapan. Lebih bagus ditabok pakai kayu gitu daripada diucapkan sesuatu yang menyakitkan ya. Dan kamu kayaknya tipe yang begitu, yang sedang kepoin Libra ini. Libra ini mungkin akan menyerang kamu secara verbal kalau kamu masih colek-colek dia di 1 minggu ke depan. Ini insecurity guys ya. Arogansi akan datang. Kesombongan akan datang dari ucapan, dan kasarnya minta ampun. Itu yang aku rasa perlu aku sampaikan untuk kalian yang sedang kepo sama Libra ini. Jadi jangan dipancing-pancing deh guys ya. Mudah-mudahan seminggu ke depan Libranya ini udah lebih jinak, oke? Kita akan teruskan untuk Gemini guys. Silakan kamu fokuskan wajah Gemini yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Kepo sama Gemini. Halo Gemini. Oke, ini dia informasi tentang Gemini yang bisa kalian ketahui guys selama 7 hari ke depan. Gemini Ace of Wands juga guys. Gemini mengalami sesuatu yang baru-baru begitu. Ada rekonsiliasi mungkin, ada perbaikan hubungan, atau ada cerita baru dalam kehidupan yang dimulai. Tapi barunya itu bukan baru-baru amat sih guys. Kayak sempat diabaikan atau ditinggalkan, kemudian dipedulikan lagi ya. Bisa jadi hobi. Dulu dia tuh Gemini-nya itu mungkin suka naik sepeda begitu, dan kemudian dari 6 bulan terakhir udah jarang naik sepeda karena sibuk bekerja. Dan di 1 minggu ke depan dia akan mulai lagi naik sepeda, bersihin sepeda, kemudian dicek rem-remnya, dibawa ke servis kalau perlu dibawa ke servis, dan dia akan mulai naik sepeda lagi atau olahraga lagi begitu ya. Jadi yang dimaksud dengan new beginning-nya Ace of Wands adalah yang pernah ditinggalkan dimulai lagi ya, bukan new beginning chapter new atau hal baru yang benar-benar baru gitu, enggak. Tapi yang udah lama dimulai kembali, yang udah lama pernah ditinggalkan atau off dimulai kembali begitu.
Ini akan sangat membuat Gemini bersemangat guys. Entah kenapa aku ngerasa kartu ini seperti mau melompat-lompat dari tanganku. Ini akan membuat Gemini-nya sangat bersemangat. Kesempatan untuk memulai kembali ini membuat Gemini senang sekali ya. Oke. Kita akan segera teruskan untuk Aquarius. Silakan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective. Yang lagi kepo sama Aquarian, thank you very much. Aduh, Aquarius. Oke, ini sama dengan kartunya Sagittarius, The Moon ya. Banyak yang ditutupi, perasaan yang dipendam, rasa yang disimpan, tapi lebih ke arah nelongso sih guys ya, karena The Moon ini identik dengan kesedihan. Walaupun banyak orang yang bilang The Moon itu psychic ability improve ya, jadi lebih tajam intuisinya begitu. Tapi tetap intinya adalah sedih atau galau ya, ada yang dirisaukan dan lebih disimpan bukan ditebar luaskan gitu. Jadi ketemu orang curhat dong gue lagi galau nih, enggak. Itu Cancer lagi. Tapi kalau kartunya Pisces atau The Moon ini yang ada pada kamu saat ada pada si Aquarius saat ini begitu, perasaan yang dipendam disembunyikan ya. Karena apa orang menyembunyikan perasaan guys? Macam-macam efeknya mungkin kalau diungkapkan. Bisa jadi berefek fatal atau bisa jadi mungkin kayak harga diri, berkaitan dengan harga diri atau gengsi. Jadi nggak diungkapkan, disimpan-simpan saja ya. Oke, masa-masa The Moon ini akan membuat Aquarius terlihat muram guys, akan membuat Aquarius ini terlihat lebih pendiam dari biasanya. Jadi kalau kamu sedang mengkepoin Aquarius dan nanti di 1 minggu ke depan kamu lihat, oh itu dia yang gua kepoin, oh iya mukanya ditekuk begitu, ingatlah bahwa dia sedang berada dalam The Moon energy, yang artinya banyak yang dia sembunyikan, dia simpan sendirian, dan itu membuat dia sedih ya. Tapi Aquarius ini aman untuk didekati. Beda dengan The Moon-nya Sagittarius tadi. Yang aku lihat The Moon-nya Aquarius ini aman untuk didekati. Jadi kalau kamu mau kayak jadi pahlawan kesiangan gitu ya guys, ada apa? Ada yang bisa aku bantu? Aku tahu kayaknya dari muka kamu lagi merahasiakan sesuatu deh. Dia akan open kok ya. Dia akan open walaupun akan ada yang dijaga gitu, nggak sekali semuanya disampaikan ke kamu. Tapi dia anteng orangnya, si Aquarius yang sedang kamu kepoin ini, oke? Oke guys, berakhirlah sudah untuk air sign. Kita akan segera teruskan ke water sign. Dimulai dari Cancerian dulu ya. Silakan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Cancerian. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Cancer yang bisa kamu ketahui guys selama 7 hari ke depan ya. No. The Chariot datang, dia cuma ngasih tahu this is me begitu, tapi ada 2 kartu di belakangnya. Ini Cancernya kayak pengen banget curhat panjang lebar. Nggak boleh, karena aku yang tentukan seberapa banyak dia boleh curhat. Of Swords, oke. Ada yang mengajak Cancer berbaikan atau kayak Ace of Swords ini guys, this is victory sebenarnya. Jadi kayak gencatan senjata yang membawa kepada kemenangan. Cancernya yang merasa dirinya menang. Oke, jadi kayak ada yang ya wes lah terserah kamu deh, ada yang begitu. Dan kemudian Cancer akan yes, akhirnya gue menang juga begitu. Karena the Ace of Swords akan selalu datang bersama mahkota kemenangan. Ini seperti Six of Wands, mahkota kemenangannya begitu. Yang pastinya ada persistensi dari Cancer yang nggak mau mengalah di beberapa waktu sebelumnya, dan kemudian orang yang berurusan sama dia itu akhirnya yang mengalah. Ya wes lah terserah kamu, sesukamu aja gitu. Itu bukan dalam keadaan terpaksa, tapi memang mengalah orangnya ya, dan itu membuat Cancernya senang. Mungkin Cancer kayak meminta sesuatu dan awalnya ditolak begitu oleh yang sedang dia minta ini, dan terakhirnya yang dia minta ini ya udah terserah kamu lah, silakan beli kalau mau beli. Kayak begitu yang aku rasain guys. Yes, dan kemudian pergilah Cancer membeli sebuah apartemen begitu. Oke. A little bit spoiled guys, kayak manja begitu ya, manja, dan kemudian mau kemauannya aja yang diturutin 1 minggu ke depan.
bukan childish, no. Emang lagi manja-manjanya, lagi pengen dimanja gitu. Dan pokoknya dia nggak mau dengar apapun selain kata terserah kamu, kamu yang menang, kamu yang betul. Kira-kira tipe orang apa seperti itu guys? Itulah tipe Cancer guys. Oke, kita akan segera teruskan untuk water sign yang kedua, ada Scorpio. Silakan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Kalau pandai Almighty, kalau pandai Archangels, kalau pandai Holy Spirit. For kolektif yang lagi kepo sama Scorpio, ini dia informasi tentang Scorpio yang bisa kalian ketahui guys di 7 hari ke depan. Halo my Scorpio, saudara lama. Ya, The Nine of Cups ya. Scorpio-nya lagi happy tentunya guys, tapi menikmati kesendirian ya. Please, 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 tolong jangan bikin-bikin masalah sama gue, karena gue juga nggak pengen bikin masalah sama lu. Model begitu ya guys, The Nine of Cups ini. Tolong jangan curhat yang nggak penting-penting, karena itu bisa mengganggu ketentraman hati gue. Dan gue juga tidak akan curhat yang tidak penting-penting, supaya lu tidak terganggu ketentraman hatinya. I try to deal with my problem and please don't bothering me with your problem. Begitulah The Nine of Cups ya. Aku ini sedang berusaha keras loh untuk menghadapi masalahku. Bukannya aku nggak punya masalah, aku punya masalah, tapi aku sedang berjuang keras. Karena itulah aku tidak mau ikut campur dengan masalah kamu. Itulah Nine of Cups ya. Nine of Cups ini akan terdengar egois, tapi ini akan selalu kartu happy guys. Dan tidak ada yang bisa menyalahkan Nine of Cups, ya gak sih? Urusan orang kan bukan urusan kita guys, ya gak? Masalah orang kan gak harus kita tanggapi semuanya, ya gak? Dan Scorpio ini paham tentang itu guys. Selama aku tidak mengganggu kamu dengan masalahku, and please jangan ganggu aku dengan masalahmu. Itu yang aku lihat di Scorpio kolektif untuk 7 hari ke depan ya guys. Jadi kalau kamu mau cari Scorpio, kamu di mana? Tolong dong dengerin curhat aku, ada 30 episode nih, kurang lebih 8 jam di Starbucks lantai 2 mall ini jam segini gitu. Dia akan bilang nggak bisa. Aku lagi banyak kerja. Oke. Kita akan segera teruskan untuk water sign yang terakhir ya guys, ada Pisces. Silakan kamu fokuskan wajah Pisces yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Pisces. Oke, ada Ten of Cups, family time. Satu minggu ke depan Pisces akan menyibukkan diri dengan keluarga. Aku lihat guys ya, nggak mau diajak jalan mungkin. Kalau kamu ini lagi PDKT sama Pisces akan menolak halus dengan bilang, aduh lagi ada acara keluarga, aku harus ngantar mama, aku harus ngantar papa berobat ke dokter, aku harus menghadiri ulang tahun kakak, aku harus menghadiri pesta pernikahan kakak, macam-macam ya. Akan banyak senyum-senyum dan tawa-tawa dalam keluarga Pisces kolektif di 7 hari ke depan, dan mereka akan memfokuskan diri ke situ. Ten of Cups ya. Ini kartu happy ya guys, kartu senang. Oke, beda dengan The Nine of Cups yang tadi terlihat untuk Cancer. Kalau kalian lagi ngintipin Cancer juga, bukan Cancer, Scorpio ya. Scorpio dapat Nine of Cups dan Pisces dapat Ten of Cups. Oke, kalau Scorpio itu kan nggak pengen diganggu. Nah, kalau Pisces ini nggak pengen diganggu dan sendirian, itulah The Nine of Cups. Sementara Ten of Cups ini kebahagiaan itu bersama-sama guys. Sekelompok orang berkumpul dengan kebahagiaan yang sama, topik kebahagiaannya sama. Makanya ini sering dikaitkan dengan perayaan, syukuran, atau kondangan begitu ya. Semua orang yang berkumpul di dalam ruangan tersebut itu merayakan atau bahagia dengan satu topik tunggal. That's the Ten of Cups. Oke, dan itulah yang akan dialami oleh Pisces selama 1 minggu ke depan. Efeknya itu sampai 1 minggu guys. Jadi mungkin dari persiapan, hari H sampai penutupan begitu. Dan itu ada ketawa-ketawanya terus, yes. Oke, dengan berakhirnya Pisces ini tadi guys, maka berakhirlah sudah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk edisi kali ini. Karena memang kepo berlama-lama tidak baik, seperti yang aku bilang. Jadi segitu saja yang perlu kamu ketahui, dan aku yakin guys itu sudah lebih dari cukup untukmu. Oke, terima kasih banyak, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan kepo 1 menit berikutnya. Dadah guys.